kita lagi kedatangan tamu nih dari salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan prodinya Teknologi Pangan, dan dia ini ketua angkatan 2023. Kita kenalan yuk sekarang. Boleh langsung kenalan? Boleh. Namanya siapa? Terus semester berapa sekarang? Nama saya sih Abu Abdul Ihsan ya. Saya baru di semester 1 atau semester 2. Berarti entar lagi UAS ya? Iya, bentar lagi UAS. Kapan nih UASnya? Kalau dapat kabar tuh tanggal 29 akhir bulan. Ya, termasuk telat juga sih Universitas Muhammadiyah. Telat ya? Bukan telat sih, lebih ke yang lain udah ini akhiran gitu. Gak apa-apa. Kan ada sesuatu yang baru. Iya. Dengan yang awal-awal dulu. Iya, ada apa dengan yang manis. Benar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah jadi punduk. Kenapa? Tegang ya? Tegang. Santai aja. Soalnya mata birunya cantik. Santai aja. Santai. Nah, sekarang kita bakal sharing nih. Boleh. Sharing tentang apa ya? Pemilu ya, tentang Boleh. pemilu. Karena kan sekarang zamannya pemilu nih. Iya, Yang benar sekali. banyak nih kayak udah ada debat tuh kemarin. Aku nonton nggak tuh? Wah, nonton setiap Sampai akhir. Keren. Aku sih nggak biasa aja. Saya nggak terlalu tertarik dengan politik. Oh iya. Cuman kan ada tujuan untuk pilih siapa ada. Itu sih masih ngawang-ngawang. Oh, ya. masih ngawang. Nah, ini mau jadi pertanyaan Oh nih. iya, boleh. Akang sendiri sebenarnya punya KTP belum nih? Kalau KTP sih, berbicara soal KTP udah dari kelas 11 SMA tuh udah punya KTP. Jadi waktu 17 tahun saya langsung bikin KTP gitu. Berarti tahun ini udah bisa. Tahun ini udah bisa, soalnya saya udah mau masuk kepala 2 lah. Waduh, kepala 2. Jadi kita beda berapa tahun nih? Iya, Mbak berapa tahun lu? Adalah. Nah, sekarang nih tentang pemilu nih. Iya, boleh. Akang tahu pemilu itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau berbicara soal pemilu itu emang pemilihan umum. Kita itu jadi memilih untuk anggota legislatif, yaitu DPRD kota, DPRD provinsi atau DPR pusat, ataupun presiden dan wakil presidennya. Seperti itu sih kalau menurut saya pemilu itu. Dan dari pemilu itu kita menentukan lah secara demokratis siapa pemimpin kita, entah itu di daerah, entah itu di Jawa Barat, di nasional, ataupun di pemerintahan pusat sendiri gitu. Saya sendiri pemilu itu nggak tahu arti aslinya itu apa. Itu Aslinya nggak tahu. Akang ya? Ya, menurut saya pribadi, setahu saya sih. Gini deh, sekarang Akang kan kuliah nih. Iya. Berarti statusnya sekarang mahasiswa. Bukan siswa lagi, berarti ya. mahasiswa nih ya. Nah, menurut Akang tuh pemilu itu seberapa penting pemilu buat mahasiswa? Kalau menurut penting atau nggak penting sih itu gimana ke pendapat pribadi ya. Cuman kalau misalkan menurut saya pribadi sih pemilu itu penting bagi mahasiswa, karena kan dari situ kita bisa menyuarakan aspirasi kita, dan satu suara pun itu sangat dibilangnya itu sangat penting lah bagi si kursi di dalam pemilihan umum itu gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita harus mencontohkan kepada masyarakat yang lain, karena kita kaum intelektual lah disebutnya kan, yang bisa berpikir secara cerdas, secara jernih, dan sesuai juga dengan faktanya. Jadi masyarakat pun percaya kalau misalkan adapun nanti demo atau segala macam, biasanya kan suka diserahkan kepada pihak mahasiswa. Tapi demo juga harus dalam koridor yang benar dan baik gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau Akang diajak demo gimana? Ya, kalau menurut saya nih, kalau misalkan demo boleh sih kita menyuarakan aspirasi kita, demo terkait undang-undang yang tidak efisien lah jalannya, tidak sejalan, dan si demo itu menuntut kinerja pemerintah, kredibilitas kerja pemerintah gitu. Boleh-boleh aja, cuman kita juga harus tahu apa yang ditujunya gitu. Jadi jangan sampai demo hanya sekedar demo. Jadi kita harus tahu nih apa yang kita tuntut ini, apakah kinerja pemerintah, apakah undang-undang yang tidak make sense lah dengan pemikiran-pemikiran kita dan tidak logis gitu. Itu kan perlu ya. Pemerintah juga kadang perlu ada evaluasi gitu. Biar tahu kesalahannya di mana aja. Dan jadi juga sih kalau menurut saya kan sekarang lagi masa-masa kampanye, berarti
pemerintah pun diganti ya. Iya. Dan pemerintah pun kalau menurut saya jangan anti kritik lah, terimalah Menerima ya, ya. menerima Iya. kalau misalkan emang kinerja dikritik sama masyarakat atau sama mahasiswa itu harus harus benar-benar evaluasi diri lah Iya, gitu. Seperti itu sih ya. Kalau kembali lagi kayak tadi, misalkan saya diajak demo, saya harus tahu dulu tujuan saya demo ini apa dan menuntut apa juga gitu. Jangan sampai kita ikut demo doang gitu, yang alhasil nanti waktu misalkan amit-amitnya kita ketangkap, kan suka banyaknya yang ketangkap gitu, Banyak banget ya. nanti kita nggak tahu apa-apa ditanya sama polisi, kita nggak tahu nuntut apa sama polisi. Jangan gitu. Kalau misalkan demo pun demo dan koridor yang benar, menuntut inilah dan si ini juga nggak arogan lah gitu. Jangan sampai kita melukai orang lain juga gitu kan. Suka ada ya demo-demo rusuh kayak gitu, Emang suka ada. jadi bentrok sama aparat gitu, sama polisi. Itu jangan sih. Sebenarnya polisi juga menjalankan tugasnya gitu. Jadi kalau misalkan ricu gitu tuh emang itu juga bingung sih mau nyalahin siapa ya. Kalau misalkan rusuh gitu, apakah emang di dalamnya itu ada provokator, apa ada yang jadi kambing hitam atau apapun itu gitu sih Mbak Tabina. Jadi saya kesimpulannya harus tahu dulu sih, nggak langsung iya, nggak langsung enggak gitu. Terus tujuan saya ambil data dulu apa yang harus saya kritisi gitu. Kalau misalkan emang harus dikritisi ya saya akan demo, tapi dalam baik gitu, dalam koridor yang benar gitu. Mau aja nih, tapi tahu tujuannya. Iya, mau sih mau, cuma harus tahu tujuannya gitu. Tujuan utama ya. Ya, tujuan utama sih yang paling penting. Sekarang lanjut nih, kan sekarang tuh generasi Z ya, generasi Z. Nah, menurut Akang sendiri nih, pemimpin untuk negara ini yang baik. Yang baik. Oke. Kalau misalkan berbicara kepemimpinan itu kan karena itu dari sudut pandang masing-masing ya, penilaiannya dari setiap individu. Kalau menurut saya pribadi, setiap pemimpin harus mempunyai jiwa yang pertama, jiwa yang netral. Jangan sampai menjadi pemimpin itu berpihak kepada satu pihak. Kita harus bisa merangkul semuanya gitu. Dan kalau misalkan menjadi pemimpin, apalagi menjadi presiden ya, harus tahu kekurangan bangsa di mana dan SDM masyarakatnya pun sampai di mana gitu. Jangan sampai kita memaksakan kehendak gitu. Karena nantinya jatuhnya bakal kinerjanya pun kurang puas lah kalau buat memaksakan kehendak gitu. Seperti itu sih. Kalau misalkan saya kepemimpinan itu harus yang adil, tegas, berbijaksana, dan harus tahu juga takaran-takaran masyarakatnya. Dan jangan buta juga kan. Sekarang ini juga apa sih yang di Papua itu suka nggak tersorot ya, kasihan juga gitu saudara-saudara kita yang di Papua itu sih saya pengennya yang saudara-saudara siapapun nantinya presidennya, yang saudara-saudara kita di Papua harus bisa tersorot jadi biar ada perhatian. Jadi jangan perhatian itu jangan yang di ibu kota saja atau yang sekitar situ saja, tapi lihat juga kita yang di ujung gitu. Jadi yang disebut pemimpin adil itu melihat semuanya gitu kan. Indonesia luas ya, secara keseluruhannya gitu. Jadi jangan sampai yang diperhatikan yang di situ-situ aja gitu. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang paslon nih Kang. Iya. Nah Kang sendiri udah ada pilihan belum? Karena kan sekarang tuh waktunya udah nggak lama ya, kurang lebih sebulan lagi ya. Gak mungkin kan kayak masih ngawang-ngawang, waduh aku belum milih nih, apa golput aja ya gitu. Nah Kang udah ada pilihan belum? Kalau saya sendiri sih emang dari jauh-jauh hari juga ya, dari 3 bulan 4 bulan yang lalu yang udah ada pilihan lah, udah ada bayangan itu buat milih siapanya gitu. Jadi udah nggak bingung lagi kan. Saya juga nggak semena-mena milih ini karena lagi teman-teman saya milih ini gitu, jadi nggak ikut-ikutan. Saya juga ngelihat kredibilitas kerjanya kayak gimana gitu, latar belakangnya kayak gimana gitu, dan ngeliat juga sikapnya kayak gimana, apakah cocok jadi seorang pemimpin atau tidak gitu. Seperti itu sih. Berarti kan Akang nggak golput nih ya? Enggak. Nah menyinggung masalah golput nih, Ya. Akangnya menurut Akang tuh golput tuh boleh atau enggak sih? Kalau misalkan berbicara boleh atau tidak boleh, karena itu nggak bisa diharamkan, nggak bisa dilarang, soalnya itu memang pilihan pribadi. Ya. Cuman sebisa mungkin kita mengajak teman-teman kita untuk memilih pilihannya gitu. Walaupun memang beda pilihan sama kita, tapi
setidaknya mereka milih lah secara tidak langsung. Kalau misalkan mereka memilih suaranya gitu, mengeluarkan hak suaranya, mereka peduli dengan kemajuan bangsa ini gitu. Karena kan kalau misalkan golput kita nggak tahu nih pemimpin kita siapa gitu. Kita kan soalnya nggak milih pemimpin gitu. Jadi secara tidak langsung kalau misalkan kita bisa memilih salah satu paslon ya, mau siapapun itu, jadi kita pedulilah dengan kemajuan bangsa kita gitu. Sebagai kaula muda seperti itu sih. Kaula muda ya? Ya, kaula muda. Karena kan sekarang tuh misalnya tadi aku ngomong nggak boleh nih ya. Ya. Bukan nggak boleh, lebih ke silakan ya. Silakan, tapi secara tidak langsung mereka kalau misalkan ngobrol tidak peduli dengan bahasanya sendiri gitu. Karena kan zaman sekarang tuh apa ya, orang-orang tuh gak mikirin gitu ya, gak ikutan sama. Terus saya pun maksudnya gak terlalu ikut campur, bukan ikut campur apa yang gak ikut terlalu mengikuti gitu masalah tentang ini. Soalnya kan kita sebagai mahasiswa kan udah tugas juga harus gitu. Ada perubahan ya. Karena kan mahasiswa tuh cocok dengan perubahan gitu ya, sangat harus berubah gitu ya. Sekarang lanjut nih Kang, tentang fatwa MUI. Jadi kan Kang ngomong nggak boleh nih ya. Nah, bukan nggak boleh, maksudnya tuh boleh tapi ya secara tidak langsung ada. Jadi kalau misalkan bisa memilih kenapa tidak gitu, maksimalkan lah. Ya, nah sekarang tentang fatwa MUI ini ada yang ngomong haram. Kata MUI itu haram. Gimana tuh kata Kang? Kalau misalkan menurut saya setuju aja sih, cuman bukan bahasanya bukan haram ya, lebih ke harusnya mengajak bahwa emang golput itu tidak dibenarkan gitu, walaupun emang itu pendapat masing-masing gitu ya, baik lagi ke masing-masing. Cuman secara garis besarnya kalau misalkan kita bisa mengajak teman kita untuk tidak golput, kenapa tidak gitu. Jadi bisa mengeluarkan hak suaranya lah, karena itu juga buat kepentingan bangsa kita sendiri gitu. Jadi jangan kita itu sebagai mahasiswa jangan bersikap apatis. Apatis itu jadi memikirkan diri sendiri lah, seakan-akan acuh pada negaranya sendiri gitu. Jangan pun negaranya sendiri yang bersikap apatis itu, padahal di lingkungan sendirinya pun tidak peduli gitu. Jadi pedulinya kepada dirinya masing-masing. Iya, tidak peduli terhadap sesama. Kita harus merubah pola pikir itu, jadi jangan sampai kita sebagai mahasiswa itu bersikap apatis itu, apalagi demi kemajuan bangsa kita sendiri kan, Mbak Bina, benar? Iya. Nah Kang, tadi kan balik lagi nih ke mahasiswa ya, karena tadi udah golput nih, udah ngomongin golput, sekarang ke mahasiswa lagi, karena kita sendiri kan mahasiswa nih ya. Mahasiswa sekarang itu, mahasiswa kan banyak kan Gen Z ya. Nah, tahun sekarang itu kebanyakan yang ikut milih itu Gen Z nih. Nah, menurut Akang itu kemungkinan golputnya itu akan lebih tinggi atau akan lebih rendah? Menurut saya harusnya lebih rendah sih ya. Soalnya kan ngelihat di lapangan juga sekarang Gen Z itu lebih tertarik ke parpol gitu, partai politik gitu, senang mengikutinya gitu. Setahu saya ya harusnya sih lebih turun ya golput ya, harusnya. Ya kalau bisa nggak ada lah. Tapi ya itu susah sih, karena kita juga nggak bisa memaksakan pilihan seorang kan gitu sih. Kalau misalnya teman sebelah Akang nih, aku mau golput aja. Nah Akang gimana tuh? Saya sih coba ngasih penjelasan, emang itu hak dia gitu buat golput. Tapi setidaknya kalau misalkan dia emang peduli kepada bangsanya sendiri, dia harus memilih dari tiga paslon itu siapa nih yang benar-benar menurut dia baik buat jadi pemimpin. Saya juga tidak akan memaksa untuk satu tujuan dengan saya. Ya gitu, tapi setidaknya saya mengajak dia untuk memilih siapa yang lebih baik gitu. Seperti itu sih kalau saya mah. Nih Kang, kalau misalnya tadi kan menurut Akang semoga ya golput tuh turun nih angkanya. Nih kalau misalnya angka golput tuh ditekan nih, ada lagi misalnya golput tuh. Kekhawatiran Akang tuh ada lagi nggak sih? Ada sih, kalau misalkan berbicara soal pemilu ya ada kekhawatirannya, karena takutnya ada kecurangan dari pihak-pihak tertentu lah, walaupun emang nggak langsung dari salah satu paslon, tapi kan ada aja gitu yang berbuat dicinta itu dari kadernya apa dari mananya gitu, takutnya jalur belakang, takutnya kan gitu. Kita juga nggak bisa
nggak tahu gitu, lebih ke nggak tahu di lapangannya kayak gimana, kan kita cuma sekedar nyoblos, udah nanti tahu hasilnya gitu, nggak tahu di dalamnya kayak gimana, takutnya ada kecurangan itu sih saya. Soalnya kalau misalkan emang ada kecurangan nantinya bakal berpengaruh ke bangsa kita sendiri gitu. Bagi pandangan masyarakat seperti itu sih saya takutan. Dan juga pemerintah kalau menurut saya nanti kalau misalkan emang udah ada hasilnya harus bersikap transparansi gitu. Jadi masyarakat pun bisa tahu gitu hasil yang benar-benar, hasil voting masyarakat dari seluruh warga Indonesia itu siapa yang menangnya nih gitu, dari tutup-tutupan ya dari misalkan presiden, DPR, DPRD gitu kan, itu di 14 apa Februari ya. Iya, bertepatan dengan itu nggak sih? Iya. Valentine ya. Aduh. Mudah banget ya, Iya. legit banget ya. Ya itu di 14 Februari itu kita lah hanya milih presiden kan, kita juga milih DPR sama DPRD gitu. Itu sih kalau misalkan ketakutan ya takut apa ya, takut ada kecurangan lah gitu. Jadi pandangan masyarakat berbeda ke pemerintah nantinya. Tadi kan Akang sudah menyebutkan kekhawatiran Akang ya. Iya. Udah dijelaskan dengan sangat rinci nih. Dan saya sendiri pun ada kekhawatiran nih. Apa itu? Menurut pendidikan tertinggi nih, angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi di sini tuh ada yang menjelaskan kalau misalnya dari 3 tahun terakhir ini lulusan tertinggi itu dari SD sekitar 42% sampai 42% ya. Nah menurut Akang tuh gimana sih yang lulusan yang maksudnya yang kebanyakan sekarang tuh yang lulusannya tuh SD gitu ya. Karena kan kalau terkadang bukan berarti menyudutkan ya, tapi kadang yang lulusan SD itu tidak mengerti mengenai pemilu maupun pemilu misalnya lewat HP. Kebanyakan kan mereka lewatnya media sosial ya, tidak ada research dulu. Oh kita kan mungkin ada research dulu ya, kayak oh mungkin yang paslon ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang seperti ini. Nah, tapi itu gimana kalau yang tidak mengerti masalah pemilu itu gimana? Kalau menurut saya, kalau seperti dihadapkan dengan situasi seperti itu sih, pendapat saya pribadi, kita harus apa ya disebutnya, bukan move ya, lebih ke mencari tahu lah, menggali informasi bagaimana nih paslon-paslon ini, bukan cuma presiden ya, cuman kan banyak gitu yang caleg-caleg yang belusukan itu kan banyak gitu, belusukan ke desa-desa seperti itu ya, desa-desa ataupun apa ya wilayah-wilayah yang terpencil lah gitu. Jadi dari situ juga masyarakat harusnya bisa menilai mana yang benar-benar bisa mengedukasi masyarakat, mana yang benar-benar bisa bekerja untuk masyarakat dan bisa mewakili suara masyarakat untuk ke pemerintahan pusat. Itu masyarakat harusnya bisa menilai gitu. Jangan sampai masyarakat bisa dibohongi lah oleh bukan dibohongi sih, lebih ke janji-janjinya lah. Janji-janjinya itu kan kadang ada ya yang seperti janji kalau sudah jadi DPR atau jadi DPD kan waktu sudah menjabat sudah hilang. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harus dalam apa ya, harus dalam melihatnya itu dalam kinerja apa ya disebutnya ya, kredibilitas. Kalau itu kredibilitasnya harus tahu dulu gitu masyarakat tuh, jangan sampai dibodoh-bodohi lah. Bukan dibodoh-bodohi sih, lebih bahasa halusnya di apa ya, di kecoh gitu, seperti itu sih. Tapi walaupun emang ya mohon maaf ya, walaupun emang lulusan SD, tapi menurut saya pasti banyak sih yang mengerti, soalnya emang mereka juga baca-baca berita tentang informasinya dan pasti juga tahu lah latar belakangnya kayak gimana. Cuman itu balik lagi, jangan sampai bisa dikecoh gitu sama si caleg-caleg yang mau nyalonin ini gitu. Jadi harus benar-benar tahu siapa yang tulus nih buat masyarakat tuh, seperti tulus, itu. Ya, iya tulus, kayak penyanyi kayak gitu. Penyanyi apa tuh Kang Tulus? Penyanyi angkot. Ngomong tadi kan udah diomongin nih, udah disinggung masalah apa ya bahasanya, pemilu ya, partai politik lah ya. Terus pengen tahu latar belakang tentang yang akan dipilih nih ya. Nah itu kita nemu nih satu link yang tentang apa ya, latar belakang para paslon atau mungkin yang lain tuh ada di namanya tuh nanti link bijak memilih, nanti ada di sini nanti sama editor. Oke? Oh ada itu? Ada, itu sekarang tuh zaman udah lebih canggih. Oh iya. Jadi kita bisa tahu latar belakangnya kayak paslon 1, paslon 2, paslon 3. Jadi orang-orang tuh
terbuka gitu tentang paslonnya, atau mungkin gak hanya paslon, dari calon-calon yang lain, mungkin caleg-caleg Oh, ada legislatif juga di situ tuh ada, jadi kita bisa lebih terbuka. Jadi yang mungkin yang tadi sudah disinggung tentang masalah apa lulusan SD atau lulusan SMP atau mungkin lulusan yang lainnya nggak ngerti, kita bisa tuh lewat situ. Saya juga mau baca, soalnya saya juga belum tahu semua sih. Kita sebagai mahasiswa juga harus menggali informasi lah. Iya, karena kita agen perubahan ya. Iya, benar sekali. Ini kan sebelum penutupan nih ya, Akang punya quotes nih, kata-kata semangat buat teman-temannya yang nonton nih. Teman-teman kalau muda yang mungkin ada yang mahasiswa atau mungkin yang masih belum menjadi mahasiswa atau mungkin pelajar-pelajar atau mungkin yang lainnya yang menonton, orang tua kan bisa nih yang nonton ini. Nah, menurut Akang ada nggak nih quotes-nya, kata-kata semangatnya? Ada sih saya. Oh boleh kan, silakan disebutkan. Saya cari dulu, soalnya saya biasa sih bisa quotes gitu. Oh, banyak ya? Banyak. Anaknya estetik banget gitu. Enggak juga sih, cuman ya ada lah seperti itu. Boleh kan? Bentar ya, soalnya ini apa ya, biar kita juga terbangun lah motivasi untuk memilih itu. Boleh. A few moments later. Oke. Quotes langsung aja. Oke. Pergi ke TPS adalah wujud nyata dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Gunakanlah hak pilih Anda dengan penuh kesadaran. Karena pemilu itu seperti pacaran. Setelah menjadi milikmu, jangan sampai diabaikan. Itu sih dari saya. Terima kasih bisa udah Kak Apil sudah datang, sudah mau berbincang hangat, sharing-sharing mengenai santai. Pemilu. Santai kan ya, nggak tegang lagi nih. Enggak, tegang lagi ya. Sekali kita. Aduh ya Allah. Makasih banyak. Untuk teman-teman jangan lupa ya datang ke TPS untuk menyuarakan hak pilih Anda. Jangan sampai golput loh ya, awas aja. Ini udah sharing-sharing tentang golput, kalian masih golput kan nggak lucu ya? Nggak lucu ya. Dadah, makasih teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.